Jadi untuk menanggapi pernyataan kuasa hukum S yang katanya ingin meluruskan bahwa kebebasan pembuktian itu secara normatif dan secara teori tidak dibenarkan di ruang publik. Ini adalah justru pernyataan yang keliru, ya. Karena setiap tuduhan-tuduhan yang dilakukan di ruang publik, maka pembuktiannya juga dilakukan di ruang publik dan itu dibenarkan. Sepanjang pembuktian tersebut ada relevansinya dengan tuduhan yang dituduhkan kepada seseorang tersebut. Karena kalau misalnya dikatakan bahwa pembuktian itu sebaiknya dilakukan di pengadilan, lalu bagaimana untuk perkara-perkara yang ada tuduhannya tapi tidak dilakukan di instansi-instansi hukum seperti pengadilan? Pinjol tidak ada perkaranya di instansi pengadilan. Debt collector tidak ada. Kasur tidak ada. Rumah tidak ada. Tuduhan-tuduhan ini bukan di lembaga resmi, tapi di ruang publik. Maka pembuktiannya akan dibenarkan jika itu dilakukan di ruang publik. Kalau nunggu di pengadilan, kapan ada pengadilannya? Karena tuduhannya bukan di pengadilan melalui gugatan. Jadi ini yang harus kami luruskan, ya, karena pernyataan itu justru yang menyesatkan. Nah, sementara mereka sendiri tergiring juga untuk membuktikan, katanya men-spill bukti pinjol, tapi tidak terang benderang. Bagaimana suatu pembuktian di ruang publik karena adanya tuduhan di ruang publik yang tidak benderang? Mau nunggu di mana terang benderangnya? Karena sampai hari ini tidak ada perkara pinjol di pengadilan. Yang ada hanya perkara gugatan hak asuh anak. Apakah pembuktian pinjol, pembuktian lelang dan semuanya itu mau dibuktikan di gugatan hak asuh anak? Justru pertanyaannya apakah ada relevansinya? Jadi ayolah kita menjaga ruang publik yang kondusif agar kita sama-sama bisa menjalankan proses persidangan gugatan hak asuh anak itu dengan baik. Dan mari kita buktikan dalam persidangan tersebut hal-hal yang berkaitan dengan masalah anak, termasuk dugaan adanya eksploitasi anak. Jadi untuk menanggapi pernyataan kuasa hukum S yang katanya ingin meluruskan bahwa kebebasan pembuktian itu secara normatif dan secara teori tidak dibenarkan di ruang publik. Ini adalah justru pernyataan yang keliru, ya. Karena setiap tuduhan-tuduhan yang dilakukan di ruang publik, maka pembuktiannya juga dilakukan di ruang publik dan itu dibenarkan. Sepanjang pembuktian tersebut ada relevansinya dengan tuduhan yang dituduhkan kepada seseorang tersebut. Karena kalau misalnya dikatakan bahwa pembuktian itu sebaiknya dilakukan di pengadilan, lalu bagaimana untuk perkara-perkara yang ada tuduhannya tapi tidak dilakukan di instansi-instansi hukum seperti pengadilan? Pinjol tidak ada perkaranya di instansi pengadilan. Debt collector tidak ada. Kasur tidak ada. Rumah tidak ada. Tuduhan-tuduhan ini bukan di lembaga resmi tapi di ruang publik. Maka pembuktiannya akan dibenarkan jika itu dilakukan di ruang publik. Kalau nunggu di pengadilan, kapan ada pengadilannya? Karena tuduhannya bukan di pengadilan melalui gugatan. Jadi ini yang harus kami luruskan, ya, karena pernyataan itu justru yang menyesatkan. Nah, sementara mereka sendiri tergiring juga untuk membuktikan, katanya men-spill bukti pinjol, tapi tidak terang benderang. Bagaimana suatu pembuktian di ruang publik karena adanya tuduhan di ruang publik yang tidak benderang? Mau nunggu di mana terang benderangnya? Karena sampai hari ini tidak ada perkara pinjol di pengadilan. Yang ada hanya perkara gugatan hak asuh anak. Apakah pembuktian pinjol, pembuktian lelang dan semuanya itu mau dibuktikan di gugatan hak asuh anak? Justru pertanyaannya apakah ada relevansinya? Jadi ayolah kita menjaga ruang publik yang kondusif agar kita sama-sama bisa menjalankan proses persidangan gugatan hak asuh anak itu dengan baik. Dan mari kita buktikan dalam persidangan tersebut hal-hal yang berkaitan dengan masalah anak, termasuk dugaan adanya eksploitasi anak.